Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Mikroekonomi Syariah, Bapak Muhammad Nurhaulahaddin, SE MSc, yang saya banggakan teman-teman kelas C, terkhususnya kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Saya, Anissa Nurul Fitri sebagai moderator, dan ada dua rekan saya sebagai pemateri, yakni Ajbahubi Muhaffa dan Dia Laila Aziza. Untuk pemateri pertama yaitu Ajbahubi Muhaffa. Pemateri kedua yaitu saya sendiri, Anissa Nurul Fitri, dan yang terakhir adalah Dia Laila Aziza. Baik, langsung ke materi, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang kebutuhan atau needs. Menurut Murray, kebutuhan atau needs adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Needs bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya, needs dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai pemecahannya. Selanjutnya yaitu Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, ia mengungkapkan teori kebutuhan yang menyebut bahwa tingkah laku individu berguna untuk memenuhi kebutuhannya, di mana teori ini mempunyai 4 prinsip landasan, yakni manusia adalah makhluk hidup yang berkeinginan. Yang kedua yaitu kebutuhan manusia tampak terorganisir dalam kebutuhan yang bertingkat-tingkat. Yang ketiga yaitu bila salah satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain akan muncul. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan yang telah terpenuhi tidak mempunyai pengaruh dan kebutuhan lain yang tinggi menjadi dominan. Dan yang selanjutnya yaitu keinginan atau wants. Keinginan atau wants adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang. Jika terpenuhi, belum tentu akan menimbulkan kesempurnaan fungsi manusia atau barang. Misalnya, seorang dalam membangun rumah, ia menginginkan warna yang nyaman, interior yang rapi dan indah, dan sebagainya. Kesemuanya belum tentu menambah fungsi suatu rumah, namun akan memberikan kepuasan bagi pemilik rumah. Suka atau tidaknya seorang terhadap barang atau jasa bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan ini merupakan cerminan dari perbedaan keinginan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara needs dan wants. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan tersebut jelas menunjukkan bahwa kebutuhan merupakan hal yang tidak bisa ditunda karena menjadi tuntutan bagi setiap orang. Semua orang dapat merasakan fungsi, manfaat, dan berkah atau masalah dari apa yang dikonsumsinya. Sedangkan keinginan adalah timbul dari hasrat manusia dalam pilihan untuk mengkonsumsi sesuai dengan selera, dan sifatnya subjektif, bisa berbeda antara seseorang dengan orang lain. Tetapi keinginan ini dapat dikendalikan. Jika ditunda atau tidak dipenuhi pun tidak akan mendatangkan kemudaratan bagi manusia. Baik, saya Anissa Nurul Fitri akan menjelaskan tentang konsep kebutuhan dan keinginan dalam Islam dan konvensional. Konsep Islam tentang kebutuhan, pandangan ekonomi konvensional atau bisa disebut dengan kapitalisme tentang kebutuhan dan keinginan merupakan sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk dalam rangka mesejahterakan dirinya atau mesejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, dalam diri manusia yang ingin dipuaskan
Jadi, orang itu membutuhkan sesuatu atau merasa kurang jikalau tidak ada sesuatu itu pada dirinya. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan adalah keinginan manusia yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, dan menjalankan fungsinya yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Karena ibadah kepada Allah adalah wajib. Nah, maka berusaha untuk memenuhi kebutuhan agar kewajiban itu terlaksana secara baik. Hukumnya menjadi wajib juga sebagaimana dengan kaidah yang berlaku. Menurut Islam, bagaimana dikaitkan dengan tujuannya diciptakan manusia yaitu untuk beribadah. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Allah menghiasi manusia. Allah menghiasi manusia dengan hawa nafsu atau syahwat. Nah, dengan adanya hawa nafsu ini, maka muncullah suatu keinginan dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku pemateri kedua. Terima kasih. Maslahah versus utility. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam konsumsi sebuah barang. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditemukan oleh utilitas itu sendiri. Maslahah menurut Imam Al-Shatibi adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini. Menurutnya, maslahah memiliki 5 elemen, yaitu keyakinan atau al-din, kedua kehidupan atau jiwa al-nafs, ketiga ada keluarga dan keturunan al-nasab, dan keempat ada properti atau harta benda al-mal, yang kelima ada intelektual al-akal. Kelima elemen ini disebut dengan maqasid al-syariah. Nah, seorang konsumen itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, berikut ini ada beberapa faktornya. Yang pertama adalah faktor kebudayaan. Yang kedua ada faktor sosial. Dan ketiga ada faktor pribadi, dan keempat ada faktor psikologi. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan atau need merupakan konsep yang lebih bernilai dari sekedar keinginan atau wants. Want ditetapkan berdasarkan konsep utility, tetapi kalau need itu didasarkan atas konsep kemaslahatan. Keinginan atau want adalah hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan menimbulkan kesempurnaan fungsi manusia atau barangnya. Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 4 sampaikan tentang konsep kebutuhan dalam Islam. Jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di YouTube. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.